Sahabat Kompas.com, pada Selasa 6 Juli 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyidak beberapa perusahaan yang masih memaksa karyawannya masuk kantor saat PPKM darurat. Dengan nada tinggi, ia menunjuk salah satu karyawan bagian HRD Ray White Indonesia. Ia meminta perusahaan tersebut untuk menaati aturan. Selain perusahaan Ray White Indonesia, Anies juga menyidak kantor PT Equity Life Indonesia. Anies pun mendapati ada wanita hamil yang dipaksa bekerja dari kantor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi perusahaan Ray White Indonesia yang berkantor di Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat. Peristiwa ini mengundang perhatian warganet dan sempat viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadi Anies Baswedan, Gubernur DKI ini menunjuk salah satu karyawan bagian HRD bernama Diana. Menurutnya perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab lantaran tidak mematuhi aturan PPKM darurat. Anies juga menekankan bahwa kondisi ini bukan lagi soal untung rugi, melainkan soal nyawa. Ia pun menginstruksikan Diana untuk menutup kantor dan memulangkan seluruh karyawan. Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Diana. Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau menyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua, ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Dalam hari yang sama, Anies juga menyidak kantor PT Equity Life Indonesia. Ia mempertanyakan mengapa perusahaan tersebut melanggar aturan PPKM darurat. Anies juga menegaskan bahwa di masa pandemi ini, semua pihak harus turut bertanggung jawab dalam pemulihan kondisi pandemi. Kenapa dilanggar? Untuk yang masak itu paling iya 25%. Ini 25% enggak? Iya Pak, dari total ini kebetulan HRD kami Pak. Berapa? Di lantai Di ruangan ini berapa? Lantai 42 sih Pak, data yang masuk ke HRD dan 42 orang. Bukan tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Anies juga mendapati ibu hamil yang tetap masuk kantor di perusahaan tersebut. Anies menyayangkan kebijakan itu. Pasalnya, menurutnya kondisi ibu hamil termasuk cukup rentan jika terpapar COVID-19. Bahkan di hari yang sama ia mendapat kabar bahwa terdapat ibu hamil yang meninggal dunia pasca melahirkan dengan kondisi terpapar COVID-19. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Melahirkan COVID. Usai melakukan penyidakan, Anies kembali memberi pesan kepada warga yang bekerja di Jakarta. Ia juga menyinggung soal kemungkinan komplikasi tinggi yang akan dialami ibu hamil jika terpapar COVID-19. Di Jakarta, kasus baru 10.000. Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari. Itu semua adalah saudara-saudara kita. Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik. Dari kita semua. Karena itu saya minta kepada semuanya, jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat. Lantainya 43, isinya orang-orang terdidik, dan beramai-ramai mereka melanggar aturan, beramai-ramai mereka mengambil langkah tidak bertanggung jawab. Selama PPKM darurat, perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial wajib menerapkan WFH secara penuh. Sementara untuk sektor esensial, karyawan diizinkan untuk bekerja dari kantor maksimal 50%.
Lalu untuk sektor kritikal, WFH boleh dilakukan 100% dengan prokes yang ketat. Cakupan untuk sektor kritikal itu yakni energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, kemudian industri pemenuh kebutuhan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, Anies juga menghimbau karyawan yang bekerja di DKI Jakarta untuk melaporkan perusahaan yang tidak mematuhi aturan PPKM darurat. Mengutip Instagram resmi Jakarta Smart City @JSCLab, pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Jaki dengan cara sebagai berikut. Laporkan pelanggaran PPKM darurat di Jakarta dengan klik ikon kamera bertuliskan lapor yang ada di bagian bawah halaman awal Jaki. Saat memotret bukti pelanggaran, hindari hal-hal yang dapat menunjukkan identitasmu. Jangan memotret di lokasi yang ada CCTV, memotretlah di lokasi tersembunyi atau di bagian luar gedung. Pilih lapor untuk dapat mengunggah foto. Pilih kategori pelanggaran Perda atau Pergub atau hubungan pekerja pengusaha. Cantumkan isi kolom deskripsi, dan laporanmu akan segera diproses. Setelah itu, sahabat kompas.com bisa memantau tindak lanjut laporan dengan fitur Jak Response. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com.